pagi sahabat Kompas TV, apa kabarnya? Hari ini saya sangat bersemangat karena Sportcast episode kali ini akan saya buka dengan latihan Muay Thai. Dan yang lebih spesialnya lagi, coach Muay Thai saya kali ini bukan sembarang orang. Gak kaleng-kaleng, langsung saja saya perkenalkan. Saya manggilnya Kakak Chal. Sawadikap. Oh gitu ya, sawadikap ya? Oke, nah ini adalah coach saya kali ini. Berat ya, karena dia ada mengalungkan medali. Coba ditunjukin dulu dong ke kamera. Nah, ini adalah medali emas ya? Iya. Oh iya, emas di Muay Thai PON kemarin. Muay Thai PON kemarin. PON 2024 di Aceh. Ghazali mendapatkan medali emas. Alhamdulillah. Ngeri. Tapi sekarang dia mau ngajarin saya dulu nih Muay Thai seperti apa. Siap, Oke. Kakak, kita sharing-sharing. Kita siap berlatihan Muay Thai. Sudah. Op. Satu-satu dulu. Oke, jab. Oh, Siap. Mantap. Jab strike. Berkat. Pah. Hook. Strike. Pap. Kontrol, bro. Kontrol. Op. Terus? Langsung sakit. Ah! Clean sih, Kak, clean. Apa itu? Tarik leher. Tarik leher. Ah, terus nih. Oh. Lagi. Push. Lemak semua ini. Oi. Cukup. Tadi Kak. Oke. Nah, tadi kan banyak gerakan-gerakan yang ditunjukkan tuh. Kalau saya kan sebenarnya basicnya kan sering latihan boxing. Nah, jadi boxing tuh perbedaannya sama Muay Thai itu apa? Kalau boxing hanya tangan. Mm-mm. Tapi kalau Muay Thai semua 8 tungkai. Semua. Elbow, knee, boxing, kick. Semua main. Kepala juga bisa nih. Oh gitu? Kepala juga bisa, cuman gitu? udah kalau di olahraga. Kalau di olahraga sudah tidak diperbolehkan ya gitu. Iya. Ngomong-ngomong, Cal, sejak kapan nih menggeluti olahraga Muay Thai ini? Aku dari SMP, Kakak. Dari umur SMP? 15 tahun. Dari 15 tahun? Telat sudah? sih, iya. Oh, telat ya? Telat itu, Kakak. Kalau di Thailand, di mana kan di luar negeri udah dari kecil. bocil. Berdua dari mana sih asalnya? Asli dari Sulawesi, bapak mama Sulawesi. Cuman Lahir besar di? Lahir di Sulawesi cuman. Umur Tapi? 1 tahun langsung ke Papua. Oke, jadi di Papua ya. Wih, Papua. anak Papua, anak timur men. 18 tahun. Menyala. Wih, jadi yang menjadi trigger akhirnya Cal, wah kayaknya Muay Thai ini cocok nih, saya harus belajar Muay Thai itu apa? Iya. Itu pertama dari dia punya pengelola, Kakak. Dia punya pengembangan, dia punya cabur. Itu saya dulu diambil sama Kru Jones. Kru Jones itu di camp namanya Goldie Heart Muay Thai. Di Timika? Iya. Itu Kakak dia walaupun tidak ada sumbangan dari KONI, dari manapun sponsor, dia pakai uang pribadi, Kakak. Oh gitu. Dia punya tanah, dia punya rumah. Untuk membangun sebuah camp? Iya, untuk membangun atletnya supaya berprestasi. Oh, dan salah satu atletnya itu Ocha? Iya. Oke, bangga dong dia sekarang ya, atletnya sudah meraih medali emas di PON kemarin. Iya. Nah, kita ngobrolin soal PON nih. PON kemarin, gimana tuh ceritanya sehingga akhirnya bisa mendapatkan emas? Kembali lagi kita perjuangan TC cukup lama. TC itu latihan sebelum pertandingan ya? Iya, training center berkepanjangan. Jadi dari Januari sampai September. Itu tepatnya di Sidoarjo. Campnya namanya Gajah Putih Sport Center. Terus pelatih utamanya Coach Doni Ayurbaba. Jadi latihan di situ berkepanjangan dengan ala kadarnya. Mau dibilang campnya sederhana aja, walaupun nggak ada ring ya. Dibanding nggak ada ring, Kakak. Jadi Camp Kakak nggak ada ring itu gimana konsepnya? ada nih, menarik sekali. Jadi kita punya TC itu ala kadarnya. Kalau dibandingkan sama pemprov lain kayak Jatim, Jabar, Lampung apa segala macam. Mereka pada latihan di mana, Kakak? Di mana? Di luar negeri. Di luar negeri. Iya. Kalau kamu mewakili. Itu yang buat hati saya pokoknya berapi-api, Kang. Berinding. Lihat. Karena kalau ingat itu lagi kita comeback lagi ke sebelumnya. betul.
luar biasa kakak. Berarti memang perjuangannya luar biasa ya, Iya. untuk mendapatkan medali emas yang sekarang. Latihan serba keterbatasan, tidak TC di luar negeri seperti kontingen-kontingen lain, tapi berbuah hasil yang luar biasa bro, mendapatkan medali emas di PON kemarin. Nah, pertandingan PON kemarin lawan terberat siapa? Dari Jabar kakak. Jabar, itu berarti udah final? Nah, itu semifinal. Oh semifinal, Itu menang justru poin. beratnya di final, semifinal. Menang poin, iya. Biasanya PON itu berapa kali pertandingan? Kalau PON itu 3 kali tanding. 3 kali tanding, sistem gugur begitu ya? Sistem gugur kakak. Oh gitu ya. Kemarin paling berat di Jawa Barat. Jawa Barat. Kenapa Emang itu? Jawa Barat atletnya bagus-bagus. Oh iya. Karena mereka dalam segi apapun terpenuhi. Gizi, uang saku. Oh jangan begitu Uang lah. saku juga gizi itu. Udah cair lagi. Udah cair. Ngomong-ngomong cair, gimana? Aduh. Apa bonus medali emas PON? Sudah Kakak, cair? Kalau Papua belum kakak. Oh belum. Nominal sama kepastiannya kapan belum. Oke, Ini Pemprov. masih tergantung Apa? di awan-awan nih. Nih atlet kita nih, bonusnya belum keluar. Tolong dibantu ya, biar dia tetap berprestasi. Karena bonus itu penting bro, untuk Iya. kesejahteraan para atlet. Ya semoga lah habis ini banyak sponsor yang masuk buat Ocal ya. Siap. Nah, balik lagi tadi, Ocal sendiri kan sudah menggeluti Muay Thai ini kan sudah lama begitu. Tapi kalau berbicara soal Muay Thai, pasti setiap orang itu punya keunggulan. Iya. Kalau Ocal sendiri keunggulannya di mana? Di Spesial nih. Spesial nih. Iya, spesial nih. Jadi saya kalau tanding itu rata-rata Mm-mm. maaf ya, KO-nya itu semua KO-nya karena kena karena nih. lu punya nih. Iya, Wih. nih. Berarti kekuatannya di situ ya? Iya, alhamdulillah punya kelebihan lah di mata. Gerakannya kayak gimana? Jangan dicontohin ke saya, brother. Kalau nih, Nih. Ini Iya. kan biasa kita gini kan. Wah, iya gitu biasa. kan. Gini lah. Biasanya kalau Muay Thai itu Sobat Kompas TV itu gerakannya itu keren lah untuk kita lihat. Nih coba kita lihat. Oh gini. Tapi biasa ada yang terbang-terbang itu loh. Wis. Iya kan? Wis. Coba lagi. Wih. Gitu ya. Tapi waktu kalau dalam pertandingan targetnya itu di area muka atau di area badan kalau lagi bertanding? Itu juga semua kembali pada kita punya kesempatan. Oke. Jadi di mana ada celah di situ kita masuk. Nah, kan pasti orang akan antisipasi dong gitu kan. Oh dia tendang nih di geser-geser atau dihindari begitu. Iya. Nah strategi kedepannya apa nih? Nah, kedepannya ini pokoknya semua bagian tubuh saya manfaatkan. Sekarang saya lagi fokus ke pukulan boxing. Kebetulan saya kan bergabungnya kan sama atlet boxing semua ya. Jadi biasanya saya latihan di WSBC di mana gitu. Latihan untuk memperkuat serangan tangan juga Iya, ya. boxing sama kaki juga semuanya. Semuanya ya? Semuanya perlu. Oke. Nah, bentar. Ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan ketika ngundang Ocal di sini. Tadi mau nge-coachin saya. Ini olahraga Muay Thai itu bisa bikin kurus nggak sih? Wah, itu udah pasti kakak. Oh gitu? Soalnya kan asik ya. Heeh. Jadi orang tuh nggak sadar bahwa dia ini udah latihan udah lama banget terus dengan intensitas tinggi. Jadi nggak rasa, terus asik. Nah itu pertama. Orang kalau udah asik dalam olahraga apapun, jadi dia kalau butuh berat badannya dia udah nggak susah. Oke, karena jadi udah enjoy. Jadi Muay Thai ini bisa jadi salah satu referensi olahraga buat sahabat Kompas TV yang ingin menurunkan berat badan. Nah, memulainya, ini kadang-kadang kita susah kan ya memulai untuk Iya. olahraga Muay Thai. Nah, biasanya pada saat memulai olahraga Muay Thai itu apa yang perlu diperhatikan biar nggak pulang-pulang langsung cedera gitu kan? Iya. Paling pertama dalam olahraga itu selalu ada namanya pemanasan. Harus itu wajib. Pemanasan, latihan inti, sama cooling down. Itu Cooling down, pendinginan ya. Iya, pendinginan itu satu set tidak bisa dipisah. Itu harus wajib. Heeh. Kalau itu udah dijalanin, udah pemanasan udah betul, itu nggak mungkin ada cedera. Kalau ada cedera itu berarti kesalahan dari atletnya. Kita juga sebagai pemula ini juga harus jangan skip pemanasan dan juga pendinginan ya Iya. pada saat latihan. Gerakan-gerakan dasarnya sama ya kayak tadi ya. Sama. Coba diajarin dong, coach. Oke, Gimana nih? dasar-dasar. Dasar Muay Thai. Iya, biasanya Gini. jab, strike, strike. Kok begini? Kalau saya kidal, Oh. kakak. Saya kidal sama kadal. Oh. Oke, begini. Saya ubah posisi karena pas itu tangan saya cedera. Oh, gitu. Ini apa? Lepas. Jadi pernah Elbownya cedera? lepas. Pas lepas kan gini. Lepas udah ganti posisi. Oh, gitu. Walaupun kaku awalnya, tapi lama-kelamaan udah bisa. Ah, Jadi udah rehab, udah selama Ocal ikut pertandingan pernah ini enggak kalah nggak? pasti pernah. Itu kan Tapi jadi yang akhirnya pengalaman. sampai cedera banget tuh pernah nggak? Paling cuman engkel doang. Heeh. Engkel tuh setiap tanding pasti engkel. Engkel yang kena ya. Soalnya udah rusak nih engkel. Aduh.
Gini. Dua-dua. Jadi memang olahraga Muay Thai ini khusus untuk mereka-mereka yang benar-benar harus proper ya. Iya. Bukan sembarang orang. Jadi sahabat Kompas TV jangan sampai nyobain olahraga tanpa ada coachnya kan. Iya. Oke. Aku kanan aja deh biar Nah, gini. gampang. Jab, Jab, strike, strike. ini biasanya Nah, softy. basicnya kan jab strike. Ya, Terus, softy, heeh, soft touch. heeh, Nah, ini softy juga elbow. heeh, elbow, Nah, ini juga. Touch. elbow. Nih. Nih. Wih. Wih. Ah, jab strike, Jab langsung strike. nih. Nih. Ah, iya. Gitu. Jab strike. Nih. Oke, jab strike buat. Iya. Wih. Oh gitu ya, gerakan-gerakan shadow boxing kayak tadi ya, shadow Muay Thai yang biasa dilakukan gitu. Tadi udah kita latihan dengan Ocal, terus kita sudah diajari sedikit basic-basic Muay Thai, tapi saya ingin ngajak Ocal untuk ngobrol lebih dalam karena kalian tahu nggak? Ternyata si Ocal ini adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara Siap. yang masuk di Satuan Khusus TNI Angkatan Udara. Kalau di Angkatan Darat kan namanya Kopassus. Kalau di Angkatan Udara itu namanya Kopasgat. Nah, Ocal ini adalah salah satu anggota elit di Kopasgat itu. Kita ulik lagi, tapi kayaknya kita sambil duduk-duduk santai aja ya, Cal ya. Oke. Yuk. Tadi udah latihan bareng sama Ocal, kalau saya manggilnya Ocal tapi namanya kan tadi kan Rahmat Rizal Gozali. Wih, anak Papua ternyata ya. Anak Papua. Wih, masa anak Papua ada ya yang putih, yang muka-muka kayak begini gitu. Ada lah kakak. Tapi ada ya. Papua Hah? kan Oh mirip Arhan, oke. Produser saya bilang mirip Arhan. Nanti kita sandingkan ya, nanti kita sandingkan foto Arhan dengan foto Ocal, apakah mirip. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, saya pengen tanya ini kan sudah berubah dengan pakaian kedinasannya, wih gini. Itu merasa kegantengannya itu naik berapa persen? kalau saya biasa kakak. Oh, Mungkin gitu. orang lain nilai kapan. Kalau saya anggap biasa saja. Anggap aja biasa aja. Tapi Dari ini, kakak? ini kesatuannya di mana ini? Kalau saya satuannya di Bogor kakak. Nama satuannya apa? itu Sat Bravo 90 Kopasgat. Sat Bravo 90 Kopasgat. Biasa gitu. dikenal dengan Bravo 90. Bravo 90. Iya. Itu berarti di AU ya? Di AU. Kalau di AU itu dia pasukan khususnya. AU. Pasukan khususnya AU. Kalau di Bravo berarti pasukan khususnya Paskas lagi, pasukan khususnya Kopasgat lagi. Gitu. Lebih intinya lagi tuh Bravo. Wih. Iya, jadi bentar, keren banget ya. Jadi biasanya kan sahabat Kompas TV kan taunya itu Kopassus ya? Iya. Kopassus itu satuan khususnya Angkatan Darat. Angkatan Darat. Iya. Kalau di AU itu Kopasgat. 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 Nah, di Kopasgat ada satuan khususnya lagi. Bisa disebut super elit. Elitnya ya? Iya, super elit. Wih, elitnya itu namanya Bravo 90. Bravo 90. Iya. Dan Ocal adalah bagian dari Bravo 90 itu. Gokil. Tepuk tangan dong para penonton kita. Gila. Bravo 90. Nah, itu apa ya? Kerjanya ngapain? Jadi kita tugas pokoknya itu kayak Apa? anti teror gitu. Oh, anti teror. Anti teror. Jadi dia kalau aku kan tugasnya di Aksus. Aksus itu aksi khusus. Jadi bagian eksekutor. Dia yang menyerbu, dia yang melepaskan sandera, kayak gitu kakak. Tugas pokoknya. Oh, tugas pokoknya Iya. itu. Nah, saya penasaran. Tentu saja biasanya kalau kita masuk tentara aja itu udah seleksi ya. Ini Iya. kalau masuk Kopasgat, kemudian apalagi tim apa tuh? Bravo 90. Itu terpilihnya tuh gimana ceritanya? Panjang kakak, saya itu Ya, kan jangan panjang-panjang, durasi kita cuma berapa puluh menit. Jadi singkat saja itu melalui pastilah seleksi dari yang terbaik ya. Jadi itu seleksi fisik, terus psikologi. Jadi nggak asal masuk kakak. Jadi itu dites fisik dulu sama fisiko. Kalau fisikonya bagus, mumpuni, baru bisa masuk kesatuan itu. Oh, tapi dari awal pengen banget masuk kesatuan Kopasgat itu. Pengen banget kakak. Awalnya saya Kopasgat, aja udah bangga kalau Kopasgat. Tahu-taunya masuk lebih inti lagi kakak. Oke. Iya, Bravo 90. Latihannya seberat apa sih kalau jadi Kopasgat gitu? Dia itu di luar kemampuan manusia biasa. Oh gitu ya? Iya, jadi dia memang diukur kita melebihi batas kemampuan normal ya. Terus diwajibkan kita bisa berpikir. Jadi latihan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu kita apabila diturunkan ke penugasan atau apa, kita bisa berpikir dengan bagus, bisa melihat musuh, bisa melihat situasi dan kondisi saat itu. Oke. Di Kopasgat ada apa? Kopasgat? Kopasgat pasukan khusus, tapi Bravonya 90 itu lebih. Bravonya 90, terus ada unit khususnya lagi nggak? 1, 2? Ada.
Jadi ada 3 den di sana. 3, oh iya 3 den. Kamu den Detasemen. yang? Detasemen? 02. 02. 902 Aksus. 902. Iya. Oke. 902 itu tugasnya apa? Nah, dia bagian eksekutor, Kak. Oh gitu. Jadi dia bagian membasmi, dia membebaskan sandera, dia yang turun ke lapangan langsung. Ini Iya. kalau dengernya sih seru ya Sobat Kompas TV. Ini kalau menjadi seorang Kopasgat gitu kan, terus tim Bravo 90 itu seru. Tapi memang tadi ceritanya ya, pencapaian menuju ke sana tuh butuh proses yang panjang. Tapi kalau kita mundur sedikit lagi ke belakang, emang dari dulu pengen jadi tentara? Itu lebih dulu mana? Masuk atlet terus jadi tentara, atau tentara dulu baru akhirnya jadi atlet? Nah, ini sebenarnya banyak yang bertanya seperti begitu, Kakak. Heeh. Saya jadi atlet itu udah dari sipil. Warga sip. Oh. Dari sipil aku udah jadi atlet dari SMP. Nah, terus jadi tentara itu juga karena mungkin lingkungan ya. Karena teman-teman pada banyak yang mau tes kan, abdi. Ya udah ikutan. Pas itu aku tesnya pertama angkatan darat, Kakak. Oh, angkatan jalur darat. atlet. Oh, jalur karena atlet. berhubung saya udah giat memang kan ikut ke jurnas di mana-mana. Jadi pas itu tes angkatan darat jalur atlet, tapi gagal. Nah, tahun depannya lagi 2018 coba lagi AU. Coba lagi AU dan Ternyata rezekinya lolos rezekinya di AU. di AU. Gitu. Tapi waktu itu tuh sudah jadi atlet. Udah jadi atlet, aktif banget. Atlet. Oh, berarti jadi atlet dulu baru. Tapi itu sudah berprestasi belum? Karena kan biasanya kalau mau menjadi anggota, kalau sudah punya prestasi itu kan lebih enak ya. Iya. Gitu. Jadi kayak wah, atlet berprestasi udah sini jadi anggota tentara aja, jadi anggota TNI aja gitu. Enggak. Saya pas itu nggak ada pemanggilan seperti itu. Oh, gitu. Jadi memang niat dari saya untuk tes. Cuman saya ajuin rekomendasi pas Oke. itu. Jadi lampirkan ke berkas-berkas ya. Nah, pas dilihat, pas administrasi, oh ternyata atlet ya. Ya udah diperagain di situ. Tapi enggak apa namanya kayak kebijakan penuh buat atlet harus masuk, enggak. Jadi dia nilai lagi nih kemampuan larimu berapa, terus fisikomu berapa gitu. Jadi sesuai standar. Jadi memang mengikuti proses untuk prosedur, akhirnya bisa lolos menjadi seorang tentara ya, Iya, di Angkatan Udara. iya betul. Gitu. Terus ini tentu ini kan kamu menjadi anggota tentara aktif, tapi kamu juga harus bersiap untuk menjadi seorang atlet. Itu ada dinamika nggak di sana di dalamnya? Atau anggota dan kamu ataupun komandan kamu itu support 100%? Iya, Kakak. Pertama, kalau dia support besar buat atlet yang berprestasi. Tapi kita pribadi, kalau saya, tugas yang paling utama itu ya itu tugas pokok. Jadi sewaktu-waktu kita apabila lagi latihan di luar, kita sedang mengikuti apa event. Tapi sewaktu-waktu ketika dipanggil oleh satuan, kita siap. Karena tugas pokok itu paling utama. Oke. Tapi selama ini latihannya aman ya, disupport ya? Aman, Kakak. Selama ini apresiasi banget dari begitu kita ikut event, kita kemarin menang dari Kasau, dari Kopasgat, Dankor, itu kasih apresiasi besar. Kemarin berupa umroh, Kakak. Oh gitu Kasau. ya kemarin ya, sempat Iya, umroh. alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Bisa umroh. gitu. Itu juga Luar hadiah biasa. dari Kasau ya? Dari Kasau. Oh, berarti emang apresiasi buat dirimu ya? Iya, buat Oke. lebih semangat lagi. Lebih motivasi semangat lagi. Nah ini kedepannya persiapannya nih apa nih? Persiapannya Januari, Kakak, kita masuk Platnas. Oke. Iya. Untuk persiapan? Untuk persiapan SEA Games sama kejuaraan dunia. Oh, SEA Games-nya kapan sih? SEA Games Desember, Kakak. SEA Games Desember 2025. Iya. Kemarin diundur. Oke. Awalnya Mei, tapi diundur Desember. Oke. Kalau yang kejuaraan dunia? Bulan 4. Bulan 4? Iya. Wih, beberapa bulan lagi dong ini udah Lagi persiapannya persiapannya, gitu. iya. Oke, tapi tetap di Muay Thai ya? Muay Thai tetap, Kakak. Muay Thai kejuaraan dunia, ya kita doain ya semoga apa bahasanya? Sertu Gozali ini bisa mendapatkan medali emas di Amin, ya kejuaraan Allah. dunia nanti. Amin, gitu. Kakak. Nah, untuk latihannya sendiri, Cal, sejauh mana sih support dari komandan, dari tim, dari den kamu, dari kesatuan kamu gitu? Kalau support dari satuan, Kakak, dia kebijakan penuh. Entah itu berupa kesempatan saya keluar, moral, material, semua didukung. Jadi kalau atlet itu, apalagi yang dia punya profesi sebagai tentara, itu sangat luar biasa apabila para komandan memberikan kesempatan buat kita latihan.
fokus latihan, fokus berprestasi. Tapi tadi ya, ketika kalau ada panggilan tugas, kalian harus segera langsung merapat dan mengerjakan tugas tersebut. Pasti kakak itu. Oke, Paling luar utama itu biasa. kakak. Ini gini nih kalau jadi tentara, mau dimanapun bertugas langsung gitu kan, siap bertugas gitu kan. Siap. Nah, Oke, Sertu Ghazali ini. Ini kan sebenarnya kan Ochal sendiri kan pasti punya kemampuan Muay Thai. Itu tuh Iya. bermanfaat gak? Wah kakak, bermanfaat sekali. Ha. Karena kita kan pasukan khusus ya, elit ya. Itu sangat kolaborasi sekali sama kita punya tugas pokok. Memang kalau kayak gitu harus punya bela diri. Entah itu bela diri apa saja, yang penting punya bela diri. Kalau bela diri kamu Muay Thai itu kepake gitu atau biasa oh ini anak Muay Thai nih ya udah dia masuknya di Den A 1 2 gitu. Iya kakak, kalau akses itu memang harus yang muda-muda. Soalnya kan dia fisik semua. Oh gitu. Dia punya apa semua fisik karena lari terus pegang senjata. Oke, jadi kepake ya. Kepake kakak. Siapa yang berani lawan dia gitu kan tiba-tiba nih. Aduh. Kemarin lawan di PON aja udah dapat emas apalagi lawan musuh beneran ya. Siap, alhamdulillah. Oke, terakhir nih Cal, harapan Ochal atau Sertu Ghazali ke depannya ini seperti apa? Harapan saya kakak semoga bisa dikasih kebijakan penuh terus oleh komandan buat saya berprestasi, karena itu adalah salah satu kesempatan saya buat saya bisa berprestasi di luar. Dan selama ini selalu disupport ya Selalu sama disupport, Kak. komandan dan juga kesatuannya ya. Full. Oke. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak ke kesatuan kamu? Ini di mana kamera? Situ tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih buat TNI AU, Angkatan Udara sama Kopasgat telah mensupport saya sampai saat ini. Saya bisa berprestasi sampai sekarang karena kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kedepannya lebih maju lagi, bisa berkembang lagi sampai ke Olimpiade. Amin. Sertu Ghazali. Terakhir ini yang selalu saya tanyakan kepada semua narasumber. Filosofi hidupnya apa sih Ghazali? Jadi hidup itu cuma sekali. Soalnya kan umur juga kalau udah tua nggak mungkin bisa begini terus kan. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini terbukti Sertu Ghazali bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga dia bisa menjadi seorang pasukan elit di TNI AU, tapi tetap berprestasi, yaitu menjadi peraih medali emas di PON cabang olahraga Muay Thai. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menyaksikan Sportcare Kompas TV episode kali ini dengan Sertu Ghazali. Semoga bisa memberikan inspirasi, gaya hidup sehat dan juga bagaimana perjuangan untuk mencapai suatu titik kesuksesan gitu. Yasir dan Nama pamit, salam olahraga. Terima kasih.